Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. 1 April 1945, langit Okinawa berubah menjadi lautan api ketika armada sekutu terbesar mendekati pantai. Lebih dari 1.300 kapal perang dan 180.000 tentara Amerika bersiap untuk melakukan serangan amfibi terbesar yang pernah ada dalam Perang Pasifik. Deru pesawat tempur menggema, ribuan peluru menghantam laut, sementara pulau itu diselimuti kabut yang dihasilkan dari tembakan artileri. Jenderal Mitsuru Ushijima dan pasukannya menunggu di Shuri Line, benteng terakhir Jepang. Mereka tahu bahwa kekalahan sudah pasti, tapi mereka bertekad untuk membuat setiap jengkal tanah ini terbayar dengan darah dan nyawa. Okinawa berubah menjadi neraka hidup, di mana satu-satunya kepastian adalah kehancuran. Selamat menonton dan bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pada awal tahun 1945, situasi perang global menunjukkan bahwa Jepang dan kekuatan poros lainnya sudah berada di ujung kekalahan. Di Eropa, sekutu telah berhasil melakukan pendaratan besar di Normandia pada Juni 1944, yang mengakibatkan pasukan Jerman mulai mundur di berbagai front. Di timur, pasukan Uni Soviet secara terus-menerus menekan Jerman melalui serangan besar-besaran, dan pertempuran Stalingrad telah berakhir dengan kemenangan besar Soviet pada awal tahun 1943. Pertempuran Bulk di akhir tahun 1944 menjadi pertempuran besar terakhir yang dilakukan oleh Jerman, yang juga akhirnya berakhir dengan kekalahan. Di Pasifik, situasinya hampir sama suramnya bagi Jepang. Serangan udara Amerika yang terus-menerus, termasuk pengeboman besar-besaran ke Tokyo dan kota-kota lain di daratan Jepang, telah menghancurkan sebagian besar industri perang mereka. Serangan dari laut dan udara di pulau-pulau yang menjadi benteng pertahanan Jepang di Pasifik telah menghancurkan armada laut mereka, terutama setelah kekalahan di pertempuran laut Filipina pada Juni 1944. Pangkalan Jepang di berbagai pulau penting seperti Guam, Saipan, dan Iwo Jima telah jatuh ke tangan sekutu, membuat Jepang semakin terkunci dari dunia luar. Namun, meskipun keadaan militer mereka sangat buruk, pemerintah Jepang di bawah kekuasaan Perdana Menteri Kantaro Suzuki dan pihak militer Jepang masih menolak untuk menyerah. Mereka berusaha memperpanjang perang dengan harapan bahwa perlawanan gigih di Okinawa akan menunda invasi darat ke Jepang dan mungkin memberi waktu bagi negosiasi damai yang lebih menguntungkan bagi Jepang. Jepang juga berharap bahwa korban besar yang dialami sekutu di Okinawa akan memaksa mereka untuk mempertimbangkan negosiasi damai daripada melanjutkan konflik yang semakin mematikan. Okinawa, pulau terbesar di Kepulauan Ryukyu, memiliki posisi strategis yang luar biasa penting dalam konteks militer. Pulau ini terletak hanya sekitar 550 km dari Kyushu, bagian paling selatan dari kepulauan utama Jepang. Jarak ini menjadikan Okinawa sebagai basis ideal untuk mendukung kampanye militer terakhir melawan Jepang. Dengan pangkalan udara dan laut yang dapat didirikan di Okinawa, sekutu akan memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan udara besar-besaran, mengerahkan kapal perang, dan meluncurkan invasi darat yang kuat ke Jepang. Di sisi lain, Jepang juga memahami nilai strategis Okinawa. Mereka menyadari bahwa hilangnya pulau ini akan mengakibatkan akses langsung sekutu ke daratan Jepang, yang pada saat itu hanya tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, Jepang mengalihkan sebagian besar sumber dayanya yang tersisa untuk mempertahankan Okinawa dengan sekuat tenaga. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan telah berkurang akibat kekalahan di medan perang lain, termasuk Filipina, Iwo Jima, dan Mariana. Selain nilai militer, Okinawa juga memiliki makna simbolik yang kuat bagi Jepang. Meskipun bukan bagian dari wilayah inti Jepang, pulau ini dianggap sebagai bagian dari tanah air Jepang. Berbeda dengan wilayah lain yang dijajah selama perang, kehilangan Okinawa tidak hanya berarti hilangnya posisi militer penting, tapi juga pukulan moral yang signifikan bagi pemerintah Jepang yang masih berupaya menjaga semangat juang rakyatnya.
dalam menghadapi invasi sekutu yang akan datang. Jepang menyadari bahwa kekuatan militer mereka tidak lagi cukup untuk menahan serangan. Setelah mengalami kerugian besar dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, khususnya di Filipina dan Iwo Jima, mereka tidak lagi memiliki armada laut yang cukup kuat atau angkatan udara yang bisa menandingi superioritas udara sekutu. Sebagai gantinya, Jepang mengadopsi taktik pertahanan bertahan di dalam yang berpusat di sekitar Okinawa sebagai benteng terakhir untuk memaksa pertempuran berlarut-larut dan mengakibatkan kerugian besar bagi pasukan Amerika. Komandan pasukan Jepang di Okinawa, Jenderal Mitsuru Ushijima, mengadopsi strategi bertahan yang berbeda dari strategi serangan langsung secara frontal yang digunakan di pertempuran sebelumnya. Ushijima memutuskan untuk tidak mempertahankan garis pantai, tempat Jepang sebelumnya gagal melawan kekuatan besar sekutu di invasi lainnya. Sebaliknya, ia memerintahkan pasukan Jepang mundur ke bagian selatan Okinawa, di mana terdapat serangkaian perbukitan dan medan yang ideal untuk mempertahankan posisi bertahan dalam waktu lama. Pertahanan Jepang berpusat di sekitar Shuri Line, serangkaian benteng yang memanfaatkan medan alam di wilayah perbukitan Okinawa. Shuri Line adalah jaringan bunker yang diperkuat gua-gua yang dalam dan posisi artileri tersembunyi yang dirancang untuk menghentikan kemajuan pasukan darat sekutu dan memaksa mereka bertempur dalam jarak dekat di medan yang sulit. Pasukan Jepang di Okinawa yang berjumlah lebih dari 100.000, termasuk pasukan reguler dan milisi lokal, diarahkan untuk bertahan mati-matian di posisi mereka. Selain itu, banyak dari pasukan ini memiliki pengalaman tempur sebelumnya, menjadikan mereka veteran yang tangguh. Selain itu, Jepang juga meningkatkan penggunaan taktik kamikaze dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam strategi ini, pilot-pilot muda Jepang dilatih untuk melakukan misi bunuh diri dengan menabrakkan pesawat mereka ke kapal-kapal sekutu. Mereka percaya bahwa kamikaze bisa mengimbangi kekuatan udara dan laut sekutu yang jauh lebih unggul. Ratusan misi kamikaze dilancarkan selama pertempuran ini yang menargetkan kapal induk, kapal perusak, dan kapal pengangkut pasukan Amerika. Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat menyadari bahwa pertempuran Okinawa akan menjadi operasi amfibi terbesar di Pasifik dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan ini. Operasi yang direncanakan untuk merebut Okinawa diberi nama Sandi Operasi Iceberg, dan skala operasi ini sangatlah besar. Persiapan sekutu dimulai jauh sebelum hari H pendaratan, yaitu 1 April 1945. Jenderal Simon Bolivar Buckner Jr. yang memimpin pasukan darat Amerika dan Laksamana Chester Nimitz yang memimpin kekuatan laut merencanakan operasi ini dengan koordinasi yang sangat ketat antar berbagai cabang angkatan bersenjata, termasuk angkatan darat, marinir, angkatan laut, dan angkatan udara. Tujuan utama operasi Iceberg adalah merebut Okinawa dan mengamankan pangkalan udara di sana untuk mendukung invasi ke Jepang. Pasukan yang terlibat dalam operasi ini mencakup lebih dari 183.000 tentara dari Korps 10 dan Korps 14, dua divisi utama Angkatan Darat Amerika Serikat yang didukung oleh sejumlah besar kapal perang dan lebih dari 40.000 marinir divisi Marinir Amerika Serikat ke-1 dan ke-6. Di sisi laut, Sekutu mengerahkan armada besar dengan lebih dari 1.300 kapal, termasuk 18 kapal induk, 10 kapal tempur, 19 kapal penjelajah, dan ratusan kapal perusak, serta kapal amfibi. Bagian besar armada ini berada di bawah komando Laksamana Raymond Spruance. Armada ini dilengkapi dengan ribuan pesawat tempur dan pembom yang dioperasikan oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara, serta pesawat-pesawat dari kapal induk yang akan terus-menerus melakukan serangan udara. Serangan udara tersebut bertujuan untuk melemahkan perlawanan musuh dan mengurangi potensi kerugian di pihak Sekutu. Sekutu memanfaatkan kekuatan mereka di udara dan laut untuk memaksimalkan keberhasilan. Sebelum pendaratan dimulai, pesawat tempur Sekutu melakukan serangan pemboman besar-besaran selama beberapa hari di Okinawa. Serangan ini tidak hanya menargetkan posisi militer, tapi juga infrastruktur penting seperti jalan,
jembatan, dan pusat komunikasi yang diharapkan akan melemahkan pertahanan Jepang. Pada waktu yang bersamaan, armada laut Sekutu melakukan pengeboman artileri dari laut untuk menghancurkan benteng-benteng pertahanan pantai. Pada 1 April 1945, dikenal sebagai Hari H dalam rencana invasi Sekutu, armada besar yang terdiri dari lebih dari 1.300 kapal mendekati pantai barat Okinawa. Armada ini membawa 183.000 tentara, termasuk pasukan dari Divisi Marinir dan Angkatan Darat Amerika Serikat. Pendaratan ini merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah kampanye Pasifik. Namun, yang mengejutkan pasukan Sekutu, mereka menemukan bahwa pantai yang dijadikan titik pendaratan utama, Pantai Hakushi, hampir tidak dipertahankan oleh pasukan Jepang. Tidak ada perlawanan langsung dari musuh yang diperkirakan akan mempertahankan garis pantai dengan sengit. Sebagai bagian dari strategi defensif mereka, Jepang di bawah komando Jenderal Mitsuru Ushijima sengaja memilih untuk tidak mempertahankan pantai secara langsung. Bukannya bertempur dalam serangan frontal di tepi pantai, pasukan Jepang ditarik mundur ke selatan pulau, di mana medan berbukit-bukit dan posisi pertahanan alami dapat dimanfaatkan untuk memperlambat kemajuan Sekutu. Dalam 3 hari pertama pendaratan, pasukan Amerika Serikat maju hampir tanpa hambatan. Mereka berhasil mengamankan pantai Hakushi dan menduduki lapangan terbang Kadena dan Yontan, yang sangat penting bagi kampanye udara Sekutu. Namun, pasukan Sekutu segera menyadari bahwa kemajuan ini hanyalah awal dari pertempuran yang jauh lebih brutal. Setelah menduduki bagian utara Okinawa, Sekutu memusatkan perhatian mereka pada bagian selatan pulau, di mana pertahanan utama Jepang berada. Suri Line yang memanjang dari pantai barat hingga pantai timur Okinawa menjadi fokus perlawanan Jepang. Garis pertahanan ini dibangun di sekitar benteng Suri, ibu kota kuno Okinawa, dan diperkuat dengan posisi artileri, senapan mesin, serta jaringan terowongan bawah tanah yang mempersulit pasukan Sekutu untuk maju. Pada pertengahan April 1945, pasukan Sekutu mulai melancarkan serangan besar-besaran ke Suri Line. Namun, Jepang telah menyiapkan jebakan yang mematikan. Setiap langkah maju Sekutu dihadapkan pada rentetan tembakan artileri, senapan mesin, dan mortir dari posisi yang tersembunyi. Tentara Jepang menggunakan medan alami yang sulit, termasuk bukit-bukit terjal dan lembah-lembah curam, untuk mempertahankan posisi mereka. Serangan frontal pasukan Sekutu seringkali gagal karena perlawanan yang sangat keras, dan setiap upaya untuk menyerang posisi Jepang berakhir dengan korban jiwa yang tinggi di pihak Sekutu. Pertempuran di Suri Line berlangsung selama beberapa minggu dan melibatkan pertempuran jarak dekat yang brutal. Pasukan Amerika harus bertempur dari rumah ke rumah, gua ke gua, menghadapi tentara Jepang yang bersembunyi di dalam terowongan dan bunker bawah tanah. Tentara Jepang seringkali menolak untuk menyerah, dan banyak dari mereka memilih untuk bertahan hingga kematian, menunjukkan determinasi yang tinggi. Selain itu, warga sipil Okinawa juga terjebak di tengah-tengah pertempuran yang memperburuk situasi. Sementara pertempuran darat berlangsung dengan sengit, Jepang melancarkan serangan udara bunuh diri atau kamikaze yang sangat besar terhadap armada laut Sekutu di sekitar Okinawa. Serangan kamikaze dimulai pada hari pertama pendaratan Sekutu dan terus berlanjut selama seluruh pertempuran. Armada Jepang meluncurkan lebih dari 1.900 serangan kamikaze dalam serangan gelombang demi gelombang terhadap kapal-kapal perang dan kapal angkut Sekutu. Kapal induk, kapal penjelajah, dan kapal perusak menjadi target utama serangan kamikaze ini. Para pilot kamikaze yang memimpin pesawat yang syarat dengan bahan peledak diarahkan untuk menabrak kapal-kapal Sekutu dengan harapan menenggelamkan mereka. Meskipun banyak pesawat kamikaze berhasil dihancurkan sebelum mencapai target, beberapa berhasil menabrak kapal dan menyebabkan kerusakan besar. Serangan kamikaze menjadi salah satu ancaman terbesar bagi armada laut Sekutu selama pertempuran. Salah satu serangan paling terkenal adalah pada USS Bunker Hill, sebuah kapal induk yang diserang oleh 2 pesawat kamikaze pada 11 Mei 1945.
Serangan ini menewaskan lebih dari 600 pelaut dan menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada kapal induk tersebut. Meskipun serangan kamikaze menyebabkan kerugian besar bagi sekutu, mereka tidak berhasil membalikkan situasi. Armada sekutu tetap bertahan dan terus mendukung serangan darat dengan bombardir dari laut. Pada bulan Mei 1945, sekutu berhasil menerobos sebagian besar Suri lain, tapi pertempuran tidak berakhir begitu saja. Pasukan Jepang yang tersisa, termasuk pasukan elit Divisi Infanteri ke-32 dan Divisi Infanteri ke-24, terus memberikan perlawanan sengit. Mereka mundur ke benteng-benteng terakhir di selatan Okinawa, di mana mereka terus bertempur dari posisi-posisi tersembunyi di dalam gua dan terowongan. Perlawanan Jepang di bagian selatan Okinawa sangatlah keras. Tentara Jepang menggunakan setiap inci tanah untuk melambatkan kemajuan pasukan sekutu. Serangan-serangan balasan Jepang, meskipun terputus-putus, sangat berbahaya dan seringkali menyebabkan korban jiwa yang tinggi di pihak sekutu. Dalam beberapa kasus, tentara Jepang bahkan melakukan serangan bunuh diri dengan bayonet dan granat, menyerang pasukan Amerika dalam pertempuran jarak dekat yang brutal. Salah satu pertempuran paling keras terjadi di Bukit Sugarloaf, sebuah bukit yang terletak di utara kota Naha. Pertempuran di bukit ini berlangsung selama lebih dari seminggu dan melibatkan serangkaian serangan balasan dari kedua belah pihak. Bukit Sugarloaf menjadi salah satu simbol keteguhan pasukan Jepang dalam mempertahankan posisi mereka. Pasukan sekutu, termasuk marinir Amerika Serikat, harus bertempur keras untuk merebut bukit ini, dengan kerugian yang sangat besar di kedua belah pihak. Pada pertengahan Juni 1945, pasukan sekutu akhirnya berhasil menghancurkan pertahanan terakhir Jepang di selatan Okinawa. Jenderal Mitsuru Ushijima, yang memimpin pasukan Jepang di Okinawa, menolak untuk menyerah. Mengetahui bahwa situasi tidak lagi menguntungkan, Ushijima dan kepala stafnya Jenderal Isamu Cho melakukan seppuku atau bunuh diri kehormatan pada 22 Juni 1945 di sebuah gua di Bukit Mabuni. Tindakan mereka menandai berakhirnya perlawanan terorganisir Jepang di Okinawa. Namun, bahkan setelah kematian komando tertinggi Jepang, pertempuran sporadis masih terjadi selama beberapa hari berikutnya. Beberapa tentara Jepang yang tersisa terus bersembunyi di dalam gua dan bunker, menolak untuk menyerah. Pasukan sekutu harus membersihkan setiap posisi pertahanan Jepang satu persatu, seringkali melalui pertempuran jarak dekat yang brutal. Untuk lebih banyak cerita yang menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.